Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Purantinawati, berkenan untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Abdul Muiz SEMAK, yaitu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Saya akan membedah kasus fraud audit PT Waskita Karya Persero Tbk. Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah profil perusahaan PT Waskita Karya Persero Tbk, yang kedua, kasus fraud audit, yang ketiga, pihak yang terlibat, yang keempat, analisis dari perspektif hukum, yang kelima, penyelesaian kasus fraud audit ini, yang terakhir itu adalah dampak dari fraud audit tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah profil perusahaan PT Waskita Karya Persero Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Kedua, kasus PT Waskita Karya Persero Tbk. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009, berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2008, ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2004 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi di kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Belian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar 998 juta dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari proyek tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005, tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun. Dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 6,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar.
Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus fraud audit ini ada 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu yang pertama itu adalah Umar T.A, yang kedua Bambang Marsono, yang ketiga Kiming Marsono. Dan kantor akuntan publik yang terlibat yaitu kantor akuntan Helianto, merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kantor akuntan Ishak, Saleh, Sowando, dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Analisis dari perspektif hukum. Kementerian Negara BUMN sudah menaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Penyelesaian kasus fraud pada PT Waskita Karya. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum. Dalam penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya ini, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Apa saja sih dampak dari fraud audit ini? Yang pertama, menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir ulang untuk mempertahankan saham yang ditanam dalam PT Waskita tersebut. Yang ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud, dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, pandangan negatif terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit, padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut, dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Nah, cukup sekian pembedahan mengenai fraud audit PT Waskita Karya bersama TBK. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sama-sama menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.